warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Norlita, Prodi Manajemen Pendidikan Islam dari Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perlengkapan alat kantor. Yang pertama yaitu meja dan kursi kantor. Nah, meja dan kursi kantor merupakan alat wajib pertama yang dimiliki setiap kantor. Di atas meja kantor umumnya terdapat peralatan komputer, file-file pekerjaan, dan perlengkapan pribadi karyawan yang menunjang pekerjaan. Yang kedua, perangkat komputer. Perangkat komputer terdiri dari CPU, layanan komputer, beserta perangkat input seperti keyboard, mouse, dan juga perangkat output komputer. Perangkat komputer berfungsi untuk membantu pekerjaan utama kantor seperti pembuatan laporan, input transaksi, pencatatan, penjadwalan, editing video, gambar, dan sebagainya. Ketiga, printer dan scanner. Printer digunakan untuk mencetak dokumen dan fotokopi atau file-file menjadi file dalam bentuk hard copy yang tercatat dalam kertas. Sedangkan scanner adalah alat yang digunakan untuk mengubah file dalam bentuk hard copy menjadi soft copy dalam bentuk file di komputer. Yang keempat, mesin fotokopi. Mesin fotokopi digunakan untuk menduplikasi file yang terdapat pada hard copy atau kertas. Pengadaan alat ini penting untuk menunjang kecepatan kerja karyawan, terutama untuk duplikasi file-file laporan yang bisa diserahkan ke atasan atau bagian lainnya. Yang kelima, mesin absen. Mesin absen adalah mesin yang digunakan untuk mencatat kehadiran karyawan dan mengkualifikasi laporan secara otomatis. Yang keenam yaitu pesawat telepon dan mesin fax. Telepon digunakan untuk melakukan dan menerima panggilan dari klien atau orang-orang yang berkepentingan dengan perusahaan. Meskipun sudah terdapat bagian macam smartphone, penggunaan telepon dan perusahaan menjadi wajib terutama untuk menjaga formalitas. Yang ketujuh yaitu LCD proyektor. LCD proyektor digunakan untuk menampilkan resolusi layar lebih besar dari ukuran layar komputer. Alat ini digunakan ketika kita melakukan presentasi dalam rapat perusahaan, baik itu dengan peningkatan perusahaan, tim, atau klien-klien perusahaan. Nah, yang kedelapan adalah kalkulator. Semua pekerja kantor harus dilakukan secara cepat dan dinamis. Salah satunya dalam urusan hitung-menghitung. Kalkulator penting untuk ada yang bekerja di bidang keuangan atau penghitung yang lain. Dengan kalkulator, penghitung data-data sederhana dapat lebih mudah dilakukan dan hasilnya lebih bisa dipertanggungjawabkan daripada kita menghitung manual menggunakan kertas. Nah, yang kesembilan yaitu filing cabinet. Filing cabinet adalah alat kantor digunakan untuk melakukan penyimpanan atau arsip data. Alat ini merupakan lemari dengan kunci kotak besar dan tersusun vertikal dan yang dapat digunakan untuk mengelompokkan barang dan dokumen. Filing cabinet umumnya terbuat dari besi dan dapat dikunci sehingga kuat dan tidak mudah lapuk atau terserang oleh rayap yang dapat menghancurkan dokumen. Nah, perlengkapan kantor yang digunakan dalam bidang kearsipan seperti misalnya stop mapfolio, map folder, box arsip, guide atau sekat arsip, rak arsip, lemari arsip, label arsip atau alat sortir. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perlengkapan kantor. Yang pertama yaitu kertas. Kertas merupakan salah satu perlengkapan
perlengkapan kantor yang dibutuhkan untuk menulis, mencetak maupun menggambar. Bagi banyak perusahaan, kertas memiliki banyak kegunaan sehingga kertas hampir menjadi kebutuhan pokok untuk menopang aktivitas kantor. Kertas yang umum digunakan untuk perlengkapan kantor ini biasanya jenis HPS dan E4 atau portofolio. Kedua, pensil dan penghapus. Pensil merupakan salah satu perlengkapan kantor yang dapat digunakan sebagai sarana menulis maupun menggambar untuk menggunakan beberapa ide ataupun gagasan di atas kertas. Begitu pula dengan penghapus untuk menghapus tulisan yang salah dari pensil. Pulpen. Pulpen adalah peralatan yang sering digunakan untuk menulis di atas kertas. Alat ini berupa mata pena berujung tajam yang dilengkapi pegangan berisi kantong tinta yang bisa diisi kembali. Yang keempat, tip X. Tip X merupakan sebuah alat yang lazim digunakan untuk menghapus tulisan di atas kertas yang ditulis dengan pulpen ataupun hasil print out. Yang kelima, penjepit kertas. Penjepit kertas atau yang sering disebut paperclip adalah perlengkapan kantor yang digunakan untuk menyatukan lembaran kertas yang jangka waktu sementara. Yang keenam yaitu tinta printer. Ada banyak sekali jenis tinta printer yang bisa digunakan untuk mencetak bagian keperluan kantor. Penggunaan jenis tinta sangat tergantung dengan kebutuhan mesin printer yang digunakan. Yang kedelapan, tempat kartu nama. Kartu nama merupakan benda kecil yang berguna sebagai media promosi dan sekaligus sebagai kartu identitas yang mewakili perusahaan. Selain dapat dibawa kemana-mana untuk menjalani relasi, kartu nama biasanya juga selalu ada di meja kantor dengan wadah khusus. Yang kesembilan, kop surat. Bagian perusahaan ingin usahanya berkembang dan terus maju. Kop surat menjadi salah satu perlengkapan kantor yang harus disediakan guna memenuhi kebutuhan koreproduksi kantor. Kop surat selain bisa sebagai alat untuk menunjukkan identitas perusahaan, perlengkapan ini juga efektif digunakan sebagai media promosi melalui surat. Yang ke-10 yaitu amplop. Berfungsi sebagai pembungkus surat. Amplop ini juga bisa digunakan sebagai media promosi dan meningkatkan citra perusahaan melalui surat. Yang ke-11 yaitu stempel. Stempel merupakan perlengkapan kantor yang digunakan sebagai alat perusahaan pada berbagai transaksi dan korespondensi perusahaan. Stempel ini memiliki peran penting untuk menunjukkan atau mewakili identitas perusahaan sebagai alat penguat keputusan pimpinan perusahaan dan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban. Nah, itulah beberapa contoh dari saya tentang peralatan dan perlengkapan kantor. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.